Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Tafsir Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam benda-benda seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian mengukakannya kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebutkanlah nama-nama dari benda-benda tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Qalu, maka mereka malaikat berkata, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau al-alim, maha mengetahui, al-hakim, lagi maha bijaksana. Qala ya Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim, beritahukanlah kepada mereka para malaikat itu nama-nama benda itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Adam memberitahukan nama-nama benda tersebut, qala, maka Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku sudah memberitahukan kepada kalian, aku sudah mengatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kamu tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Ini adalah makom di mana Allah menceritakan Adam dan memuliakan atas malaikat. Karena Allah mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan kepada malaikat. Allah mengajari Adam apa yang tidak diajarkan kepada malaikat. Allah berfirman, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda seluruhnya. Maksudnya nama seluruh makhluk, baik yang besar maupun kecil. Hal ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, rawahul Bukhari, di dalam Syafa'atul Udma. Nabi SAW bersabda, fayatuna Adam, lalu mereka datang kepada Adam. Fayaquluna, dan mereka berkata, anta abu nas, engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadih, dan Allah telah menciptakanmu dengan tangan kekuasaannya, dengan tangannya. Wa asjada laka malaikah, dan Allah membuat para malaikat bersujud penghormatan laka kepadamu. Wa 'allamaka asma'a kulli syai'in, dan Allah mengajarkan nama-nama seluruh perkara. Rawahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 31 ini adalah Allah mengajarkan seluruh nama-nama benda, seluruh hal. Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam namanya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mengajarkan kepada Adam nama makhluk.
Maka Allah berfirman, yang artinya kemudian dia Allah mengemukakan nama-nama itu kepada para malaikat. Aradahum, menggunakan bentuk untuk yang berakal, untuk menyatakan manusia makhluk yang berakal. Dan termasuk di dalamnya adalah makhluk yang tidak berakal. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat 40, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian ada yang berjalan dengan dua kakinya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata bahwasanya Allah mengajarkan kepada Adam nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada malaikat, yaitu menyodorkan benda-benda itu kepada malaikat. Kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda itu jika kamu memang makhluk, jika kamu memang benar. Yakni beritahukan kepadaku nama-nama makhluk yang aku sodorkan kepadamu. Para malaikat menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk kecuali mereka. Para malaikat menyangka bahwasanya merekalah yang lebih tahu dari makhluk yang lain. Maka jika para malaikat itu merasa benar dalam praduganya bahwa merekalah yang lebih mengetahui daripada makhluk lain, di antaranya adalah Adam, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memberitahukan nama-nama makhluk seluruhnya. Nama-nama makhluk yang Allah sodorkan untuk menyebutkannya. Padahal Allah telah mengajarkan nama-nama makhluk seluruhnya kepada Nabi Adam. Dan malaikat ditanya tentang hal tersebut dan malaikat tidak mengetahuinya. Dan bahwasanya keturunan Adam, Bani Adam akan membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menyampaikan berkaitan makna ayat, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini orang selain kami, selain malaikat, bukan dari golongan kami, yang makhluk tersebut akan berbuat kerusakan dan melanggar aturan-aturanmu ya Allah dan menumpahkan darah. Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih, memuji Allah, mensucikan Allah. Karena para malaikat menduga Bani Adam itu seluruhnya akan menumpahkan darah, akan saling berbunuhan, akan membunuh. Dan malaikat menyangka semua Bani Adam nanti akan berbuat kerusakan di bumi dan melanggar aturan Allah. Para malaikat tidak mengetahui bahwasanya nanti Allah akan menciptakan di antara makhluk itu adalah para nabi dan kaum solih serta wali-wali Allah. Maka Allah memerintahkan menguji malaikat untuk memberitahukan nama-nama benda-benda seluruhnya. Ini adalah untuk melumpuhkan malaikat. Maksudnya adalah untuk menjelaskan kepada malaikat maka ketika malaikat tidak memahami nama-nama makhluk yang disodorkan untuk dijawab, tentu malaikat pun tidak mengetahui perkara-perkara lain yang akan ada, yang akan terjadi di dalam kehidupan
Bani Adam. Maka ini adalah maksud dari firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini. Kemudian malaikat pun akhirnya mengakui, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui kecuali apa yang Engkau telah beritahukan kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Semua yang Allah ciptakan itu bijaksana. Semua persoalan, semua pengajaran itu semua adalah ada hikmah kebijaksanaan di sana. Allah akan mengajarkan apa yang Allah kehendaki, dan Allah tidak akan mengajarkan apa yang tidak Allah kehendaki. Allah lah yang memiliki hikmah dan keadilan yang sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Itu membersihkan zat Allah dari segala kekurangan, segala keburukan, segala kejelekan. Umar pernah berkata kepada Ali tentang la ilaha illallah, sudah kami ketahui. Lalu apa makna subhanallah, maha suci Allah? Maka Ali pun menjawab, itu adalah ungkapan yang disukai Allah untuk zatnya. Kerelaan zat itu dan lebih disukainya untuk disebut dengan ucapan tersebut. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Subhanallah, ini merupakan ungkapan yang disukai Allah. Ini adalah nama yang dengannya Allah diagungkan dan ditakuti oleh selain Allah. Para malaikat menyerahkan ilmu kepada Allah dengan ucapan seperti itu karena Allah Al-Alim, Al-Hakim. Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Semua yang Allah kehendaki adalah bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memberitahukan nama-nama seluruh makhluk yang tadi ditanyakan Allah kepada malaikat dan malaikat tidak bisa menjawab. Maka setelah Nabi Adam mampu menjawab nama-nama benda ya, nama-nama seluruh makhluk, seluruh perkara, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Maka Allah berfirman, bukanlahkah aku telah mengatakan bahwasanya akulah yang lebih mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan aku yang lebih mengetahui apa yang ditampakkan, yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal yang gaib di langit dan hal yang gaib di bumi, dan apa yang nampak di langit dan yang nampak di bumi. Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama segala sesuatu.
Maka setelah Nabi Adam tampak unggul atas malaikat melalui ungkapan nama yang telah diajarkan Allah, maka Allah berfirman kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, Allah berfirman demikian kepada malaikat, sesungguhnya aku mengetahui hal yang gaib di langit dan bumi, serta mengetahui apa yang lahir dan apa yang tersembunyi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya dan firman Allah, aku mengetahui apa yang kamu tampakkan ialah ucapan malaikat yang berbunyi, mengapa engkau akan menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan badannya dan menumpahkan darah. Dan perbuatan tersembunyi ialah perbuatan menyalahi aturan Allah, keangkuhan mentaatinya yang disisipkan oleh iblis. Dan apa yang kamu sembunyikan, taktumun dalam bentuk jamak. Yang dimaksud ialah iblis yang menyembunyikan kedurhakaan kepada Allah dan iblis dan setan. Demikianlah tafsir dari firman Allah. Qala inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah yang lebih mengetahui apa yang tampak, itu ucapan malaikat tadi, dan apa yang tersembunyi, apa yang disembunyikan oleh musuh-musuh Allah yang menyalahi aturan-aturan perintah Allah. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.